Selamat pagi anak-anak yang terkasih. Kita berjumpa lagi untuk memasuki materi yang baru, yaitu bab ketiga tentang relasi dan fungsi. Sebelum kita masuk ke dalam materinya, seperti biasa mari kita memahami kompetensi dasar yang akan dicapai di dalam materi ini atau di dalam bab ini. Untuk kompetensi dasar pengetahuannya, kita akan belajar mendeskripsikan dan menyatakan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi, baik kata-kata, tabel, grafik, diagram, dan persamaan. Dan untuk kompetensi keterampilannya, kita akan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi tadi, baik kata-kata, tabel, grafik, diagram, dan persamaan. Kita masuk ke dalam bagian yang pertama, kita membahas tentang relasi. Apa itu relasi? Pengertian relasi adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu aturan yang memasangkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Jadi relasi itu suatu aturan yang memasangkan. Jadi poin pentingnya adalah relasi adalah suatu aturan yang memasangkan atau menghubungkan. Contohnya di sini, yang pertama adalah di sini ada dua himpunan, yaitu himpunan A dan himpunan B. Himpunan A terdiri dari Andi, Bimo, Citra, Dona. Yang himpunan B-nya terdiri dari anggotanya pisang, apel, mangga, dan durian. Kalau panah ini menunjukkan aturan atau hubungan antara si himpunan A dan himpunan B, kira-kira relasi atau aturan apa yang tepat yang menghubungkan antara himpunan A dengan himpunan B? Ya, tepatnya adalah menyatakan relasi menyukai, atau aturannya yang memasangkan himpunan A dan B adalah menyukai. Menyukai adalah relasinya. Andi menyukai pisang, Bimo menyukai apel, Bimo menyukai mangga, Citra menyukai durian, Dona menyukai apel. Itu yang dimaksud dengan relasi, menyukai. Supaya lebih jelasnya, Ibu berikan contoh yang kedua. Di sini ada himpunan A dan ada himpunan B. Di himpunan A anggotanya adalah 1, 2, 3, dan 4. Himpunan B anggotanya adalah 1, 2, 3, dan 4 juga. Lalu kalau 1 dipasangkan dengan 2, 2 dipasangkan dengan 3, 1 dipasangkan dengan 4, 2 dipasangkan dengan 3, 2 dipasangkan dengan 4, 3 dipasangkan dengan 4. Pasangan ini bukan tanpa alasan atau bukan sembarang, tapi ada pola yang bisa kalian perhatikan, aturan apa yang bisa mencakup untuk menghubungkan antara himpunan A dan himpunan B. Aturan apa? 1.2, 1.3, 1.4. Apa yang lebih tepat? Ya, relasi yang tepat adalah relasi kurang dari. 1 itu kurang dari 2, 3, dan 4. 2 itu kurang dari 3 dan 4. 3 itu kurang dari 4. Karena 4 di sini tidak bisa dipasangkan dengan yang lain di sini. Satu juga, yang ini juga tidak dipilih dari semua anggota himpunan di A. Jadi relasi yang tepat adalah kurang dari. Sekali lagi Ibu sampaikan bahwa relasi itu suatu aturan yang menghubungkan dua himpunan. Jadi kalau dari sini A dan B berarti menghubungkan himpunan A dengan himpunan B aturannya. Lalu di sini kita masuk dalam materi menyatakan relasi. Ada 3 cara untuk menyatakan relasi. Relasi antara dua himpunan dapat dinyatakan dengan cara-cara berikut. Yang pertama adalah diagram panah, yang kedua adalah diagram kartesius, dan yang ketiga adalah himpunan pasangan berurutan. Yang pertama kita bahas dulu tentang diagram panah. Contohnya tadi sudah kalian saksikan atau sudah kalian perhatikan di contoh yang pertama Ibu buat. Misalkan di sini ada contoh soal, buatlah diagram panah dari himpunan P ke himpunan Q
dengan anggota yang sudah disebutkan di situ dengan relasi faktor dari. Jadi kalau ini namanya diagram panah, berarti ada panahnya ya. Dibuat di sini himpunan pertamanya adalah himpunan P. Himpunan P-nya kita masukin anggotanya 2, 3, 5, 7. Jadi dikasih titik atau nokta di sebelah sini supaya nanti bisa dipasangkan atau dipanahkan dengan himpunan Q di sebelahnya. Kita masukkan 2, 6, 14, dan 15 sebagai anggota himpunan Q. Kalau kalian perhatikan di sini, noktanya terletak di depan supaya nanti nokta yang di sini dengan nokta yang di sini bisa dipasangkan. Lalu relasinya dinyatakan di sini adalah faktor dari. Kita ambil dari bagi anggota-anggota himpunan P. 2 itu faktor dari siapa? Faktor dari siapa saja? Kita pasangkan di Q. Ya, 2 itu faktor dari 2, 2 juga faktor dari 6, 2 juga faktor dari 14. Jangan lupa panahnya diberikan garis panah ya ke sumbu untuk himpunan Q-nya. Lalu 3. 3 itu faktor dari siapa saja? Ya, 3 itu faktor dari 6, 3 faktor dari 15. Dikasih panahnya satu-satu dipasangkan. Lalu di sini 5. 5 itu faktor dari ya, hanya 15 gitu ya. Jadi panahnya hanya ke 15. Dan 7 juga faktor dari ya, 14, hanya 14 saja faktornya. Maka dipanahkan. Ini yang disebut sebagai diagram panah. Bentuk diagram panah adalah seperti ini yang sudah kita lihat dalam contoh sebelumnya. Lalu selanjutnya kita akan mencoba membuat diagram kartesius. Kalau di pelajaran sebelumnya kalian sudah pernah belajar tentang bidang kartesius, Ibu mau kasih contoh di sini tentang diagram kartesius. Soalnya masih sama, hanya kita akan menyatakan relasi tersebut atau relasi ini dalam diagram kartesius. Kalau bidang kartesius itu memiliki sumbu X dan sumbu Y, kalau diagram kartesius dia hanya seperti L seperti ini. Ini namanya diagram kartesius. Nah, lalu untuk yang mendatar ini kita kasih dia adalah himpunan P. Untuk yang tegak ini adalah himpunan Q. Lalu meletakkannya adalah anggota himpunan P adalah 2, 3, 5, dan 7. Ini untuk anggota himpunan P. Lalu yang Q 2, 6, 14, dan 15. Relasinya adalah faktor dari. Taruh di bawah sini adalah relasinya faktor dari. Lalu karena ini himpunan yang pertama, kita arahkan 2 itu faktor dari 2, faktor dari 6, dan faktor dari 14. Maka kita pasangkan 2 faktor dari 2, kasih nokta atau titik, 2 faktor dari 6, dan 2 faktor dari 14. Lalu untuk 3 tadi faktor dari siapa saja? Faktor dari 6 dan juga faktor dari 15. Yang 5 faktor dari hanya 15, berarti hanya satu titik. 7 faktor dari 14, kita ketemukan dengan 14. Oke, jadi banyaknya titik itu sama seperti banyaknya panah sebelumnya yang di materi diagram panah gitu ya. Ini adalah bentuk atau contoh dari diagram kartesius. Yang terakhir adalah menyatakan relasi dengan himpunan pasangan berpasangan dan berurutan. Lalu di sini contohnya masih sama, tapi kita menyatakannya dalam bentuk pasangan berurutan. Caranya adalah yang pertama
membuat himpunan pasangan berurutan relasi itu yang pertama adalah dibuka dan ditutup dengan kurung kurawal. Jadi yang dibuka pertama adalah kurung kurawal, lalu kita lihat 2 itu tadi faktor dari siapa saja? Faktor dari 2, faktor dari 6, faktor dari 14. Pasangannya namanya pasangan berarti tidak boleh 3 di dalamnya, berarti harus berdua-dua. 2 faktor dari 2, 2 faktor dari 6, 2 faktor dari 14. Oke, jadi pasangannya itu pakai kurung kecil di dalamnya, dipisahkan oleh tanda koma gitu ya, ada koma. Ini pasangannya dikasih koma, ini antar kurung kecil juga ada koma, begitu. Jadi nggak boleh digabungkan, namanya pasangan berarti berdua-dua gitu ya. Lalu 3 itu faktor dari 6 dan 15. Berarti sini buka kurung 3,6, 3,15. Lalu yang 5, ini juga kan tidak langsung digabung tapi kan berpasangan berdua-dua. Yang 5 ini faktor dari 15, berarti 5,15. Yang 7 ini faktor dari 14. Oke, selesai ya. Kalau sudah selesai maka ditutup dengan kurung kurawal. Sekian kita belajar tentang relasi terlebih dahulu supaya kalian memahami. Selamat belajar, Tuhan memberkati.